Pada bagian akhir dari ileum, dia akan menuju ke bagian intestinum crassum. Dia akan bersambungan dengan bagian cecum, yang merupakan bagian awal dari kolon ascendens. Perjalanan dari intestinum crassum ini diawali dari cecum, kemudian melewati kolon ascendens, kemudian melewati kolon transversum, kemudian melewati kolon descendens, kemudian melewati kolon parasigmoid, kemudian akhirnya pada rectum. Terdapat beberapa perbedaan yang dapat kita gunakan untuk membedakan apakah dia intestinum crassum ataukah dia intestinum tenum. Pertama, perbedaan itu dapat kita lihat dari bagian eksterior struktur ini, di mana terdapat setidaknya 3 perbedaan yang dapat membedakan intestinum crassum dibandingkan intestinum tenum. Yang pertama adalah struktur haustra. Struktur haustra adalah penonjolan yang terdapat pada dinding dari intestinum crassum. Yang kedua adalah struktur appendices epiploica. Struktur appendices epiploica ini merupakan penonjolan yang tersusun oleh jaringan lemak yang terdapat pada bagian luar dari intestinum crassum. Yang ketiga adalah struktur taenia coli. Taenia coli ini merupakan struktur musculus longitudinalis yang terdapat pada dinding luar intestinum crassum. Taenia coli ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah Taenia libera. Taenia libera ini terletak pada bagian yang anterior, baik pada kolon ascendens, transversum maupun descendens. Dia tidak diduduki oleh struktur apapun di atasnya, sehingga dia disebut dengan Taenia libera. Yang kedua adalah jenis Taenia ommentalis. Taenia ommentalis itu adalah Taenia coli yang diduduki oleh struktur omentum, sehingga dia berada pada bagian intestinum crassum yang antero-superior. Jenis Taenia coli yang ketiga adalah Taenia mesocolica. Taenia mesocolica ini diduduki oleh struktur yang menggantungkan kolon ke dinding peritoneum, atau yang disebut dengan struktur mesokolon. Selain struktur eksterior yang berbeda dari intestinum tenum tadi, dapat kita bedakan pula dari dinding bagian dalam. Pada dinding bagian dalam, plikanya tidak berkelanjutan seperti pada intestinum tenum yang membentuk plika semisirkularis. Tapi pada intestinum crassum ini terbentuk plika semilunaris. Salah satu aspek klinis yang penting dari intestinum crassum ini adalah penyakit appendicitis. Appendicitis adalah inflamasi yang terjadi pada appendix piriformis, appendix vermiformis yang disebabkan oleh adanya sumbatan pada saluran appendix tersebut. Yang tersering adalah kotoran yang mengeras atau yang disebut dengan fekalit. Appendix vermiformis ini memiliki fungsi salah satunya sebagai organ
yang mendukung imunitas dari traktus digestivus, sehingga di sana terdapat banyak limfonod. Apabila mengalami sumbatan di dalam lumen yang buntu tersebut, akan ditumbuhi oleh kuman. Kuman ini nanti akan berkembang biak sedemikian rupa menyebabkan terbentuknya pus. Pembengkakan yang terjadi di dalam lumen ini akan menekan pembuluh darah yang menyuplai aliran darah ke dalam organ tersebut, sehingga menyebabkan suatu kondisi yang disebut infark. Infark yang tidak segera infark yang berkelanjutan akhirnya menyebabkan kematian jaringan atau yang disebut dengan nekrosis. Jaringan yang nekrosis ini akan mudah untuk mengalami ruptur atau mengalami perforasi, sehingga isi dari usus bisa sampai keluar ke dalam kavum peritoneum, menyebabkan iritasi pada peritoneum yang disebut dengan peritonitis. Tahap perkembangan dari gejala appendicitis dapat kita kaitkan dengan struktur pembungkus dinding dari peritoneum. Berkaitan dengan dinding peritoneum, apakah pembengkakan dari struktur appendix itu masih hanya sampai di peritoneum visceral yang akan menimbulkan gejala nyeri pada bagian paraumbilikal. Apabila berkembang pada proses penyakit yang lebih parah, pembengkakan akan semakin membesar dan menekan pada bagian peritoneum parietalis, sehingga lokasi lukanya akan lebih mudah dilokalisir dan biasanya akan ditunjuk pada bagian perut bawah sebelah kanan, tepatnya pada titik McBurney. Rektum merupakan bagian usus besar yang bagian taenia coli, appendix ommentalis, dan haustra-nya sudah mulai tidak ada. Setelah melalui rektum, maka zat sisa makanan tersebut akan dijalankan menuju ke anus melalui bagian atau persambungan anorektal. Anorektal berada pada posisi tepat di anterior dari sakrum. Pada bagian anus, selain terdapat otot sfinkter anus baik yang eksterna maupun interna, juga terdapat suatu struktur anyaman pembuluh darah yang sering juga mengalami masalah kesehatan, disebut dengan plexus hemorrhoidalis. Apabila pada bagian plexus hemorrhoidalis ini mengalami pelebaran, disebut dengan penyakit hemoroid. Berikut merupakan rangkuman perbedaan antara intestinum tenue dan krasum. Dan ini merupakan ilustrasi apabila seseorang itu membuang air besar dengan posisi duduk, maka akan lebih beresiko bagian otot dari levator ani, yakni bagian puborektal, akan menjepit saluran dari anorektal, sehingga saran posisi yang terbaik untuk melakukan defekasi adalah dengan posisi jongkok. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada sesi interaktif. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya.
Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada sesi interaktif. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.